Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sendi. Namun sebelumnya ibu mau bertanya nih sama kalian. Pernahkah kalian berpikir kenapa gerakan robot lebih kaku dari gerakan manusia? Oke, mari kita pelajari pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa dapat menjelaskan fungsi sendi. Siswa dapat menyebutkan jenis sendi beserta contohnya, dan siswa dapat mempelajari gangguan pada sendi. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Persendian disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang inilah yang nantinya membentuk sistem gerak pada manusia. Nah, ini dia macam-macam sendi yang terdapat di dalam tubuh kita. Yang pertama ada sendi mati atau disebut dengan sinartrosis. Kenapa disebut dengan sendi mati? Karena sendi ini hanya menghubungkan satu tulang saja. Misalnya, pergerakan pada tengkorak tulang kepala atau disebut dengan sutura. Yang kedua, ada sendi kaku atau disebut dengan ampiartrosis. Sesuai dengan namanya, sendi ini gerakannya kaku dan sangat terbatas. Misalnya, pergerakan pada ruas-ruas tulang belakang, ruas tulang rusuk, dan dada. Nah, yang ketiga yakni sendi gerak atau disebut dengan diartrosis. Kenapa disebut dengan sendi gerak? Karena sendi ini paling banyak melakukan pergerakan. Dan sendi gerak inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Sendi gerak atau diartrosis dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sendi putar. Sesuai dengan namanya, sendi putar melakukan gerakan secara berotasi. Contohnya ketika kita menggerakkan tulang atlas atau tulang pangkal leher dengan tulang tengkorak kepala. Yang kedua ada sendi peluru. Disebut dengan sendi peluru karena sendi ini dapat berputar ke segala arah. Nah, misalnya ketika kita menggerakkan antara tulang paha dengan gelang panggul, misal ketika kita bergoyang, dan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu ketika kita memutar tangan kita. Yang ketiga ada sendi geser. Sesuai dengan namanya, sendi geser melakukan gerakan secara menggeser. Contohnya ketika kita menggerakkan pergelangan tangan atau menggerakkan pergelangan kaki. Selanjutnya ada sendi engsel. Kenapa disebut dengan sendi engsel? Karena sendi ini mirip dengan pintu, yakni gerakannya hanya satu arah. Contohnya ketika kita menggerakkan lutut dan menggerakkan siku. Yang terakhir ada sendi pelana. Kenapa disebut dengan sendi pelana? Karena sendi ini hanya bergerak dua arah. Contohnya ketika kita menggerakkan tulang pangkal ibu jari kita. Nah, di situ kita hanya mendapatkan dua arah, maka disebut dengan sendi pelana. Nah, pembahasan yang terakhir yakni gangguan pada sendi. Yang pertama ada terkilir atau kesleo. Terkilir atau kesleo ini disebabkan oleh adanya gerakan cepat dan mendadak atau gerakan yang dipaksakan. Yang kedua ada radang sendi atau artritis. Artritis disebabkan oleh adanya pembengkakan pada sendi sehingga tulang terasa sakit. Yang ketiga ada ankilosis. Ankilosis merupakan gangguan pada sendi, yakni sendi kaku dan sulit digerakkan. Nah, adik-adik sudah tahu kan mengapa tubuh robot lebih susah digerakkan daripada tubuh manusia? Ya, betul, karena manusia memiliki sendi. Oke, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.